Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua di manapun saja Anda berada. Saya hari ini sangat bahagia sekali. Kami malam-malam dari Bau-Bau kita meluncur ke sini. Saya menghubungi Pak Asisten Pak Bupati. Apakah ada waktu Pak Bupati untuk bisa kita koja-koja? Soal apa? Soal aspal. Beliau bilang, aduh, tadi ini Bupati lagi banyak yang demo ini. Lagi banyak banget tapi demo BBM, demo ini, demo itu, dan Pak Bupati masih sempat mau menerima kami. Terima kasih banyak Pak Bupati. Saya sangat senang ini Pak Bupati. Ya. Dan yang saya ingin koja-kojakan, hajati saya dari Bau-Bau itu, saya ingin bicara soal aspal. Ya. Saya yakin masyarakat kita, masyarakat Cape Town, sangat antusias dengan aspal Buton ini. Begitu besar sekali potensinya ini aspal Buton. Mengingat dulu sejarahnya itu, di Banabungi itu, orang belum ada yang punya motor, orang Banabungi sudah ada motornya. Dan orang belanja kalau dari Pasar Wajo ke Bau-Bau belanja dan lain sebagainya, itu dinamika sangat indah sekali. Apakah kejayaan aspal dulu ini Pak Bupati bisa berjaya kembali atau bukan? Insya Allah. Silakan, bismillah. Baik, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Koja-Koja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Koja-Koja TV yang malam hari ini hadir di rumah jabatan Bupati Buton dalam rangka hajatan ingin mengetahui aspal itu melalui Koja-Koja channel ini, media, dan mudah-mudahan malam ini kita bisa mengurai meskipun tidak mungkin selengkap-lengkapnya, tetapi setidak-tidaknya bisa menjadi gambaran yang bisa dicerna oleh pemirsa, oleh siapapun, tentang potensi dan masa depan aspal Buton hari ini dan yang akan datang. Luar biasa Pak Bupati. Memang ketika kemarin sempat kita berkunjung ke Lawele sana, besar sekali aspal. Kami berdiri di aspal berinding saya. Besar sekali potensinya. Ketika itu dimanfaatkan dengan baik. Bisa cerita Pak Bupati? Aspal Buton ini sebetulnya itu mulai diolah itu sejak zaman Belanda dulu, 1926, 1928 itu dimulai, dan sampai dengan tahun 1980 itu masih tampak kejayaannya di Indonesia, khususnya yang ada di Buton, seperti tadi diurai itu di ibu kota kabupaten hari ini yang dulu Kecamatan Pasar Wajo. Banabungi itu merupakan satu-satunya pelabuhan yang dibangun sejak zaman Belanda itu untuk mengevakuasi aspal Buton ke seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda dulu. Dari sinilah dia dikeluarkan. Hanya dalam perjalanan waktu kemudian bisnis, ekonomi dan komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan pembangunan di bidang apa saja, termasuk dalamnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, khususnya kita di Indonesia, itu mengalami dinamika, ada perubahan sesuai dengan kondisi zaman di waktu itu. Saya di tahun 70-an itu masih merasakan, masih menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri waktu di SD dulu di Pasar Wajo ini, bagaimana aspal itu menjadi salah satu lokomotif ekonomi di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, dan posisinya itu di Kabupaten Buton masih luas dulu, dan titiknya, lokasinya itu ada di ibu kota Kabupaten Buton hari ini, Pasar Wajo, Kecamatan Pasar Wajo. Dan saya ulangi lagi, di Banabungi itulah tempat evakuasi aspal dari Buton ke seluruh penjuru dunia. Waktu masih kecil. Saya itu. Bahkan dari wilayah tambang itu dulu ada di sini disebut dengan kabel ban. Kabel ban itu dibangun oleh zaman Belanda
yang kayak hari ini saya menyaksikan kabel ban yang mirip itu tahun ketika Taman Mini Indonesia Indah itu dibangun dan kemudian ada skylight di atas itu yang orang bisa naik. Dulu kita di sini dipakai untuk aspal, mengangkut aspal dari tambang ke pelabuhan. Pakai itu? Iya, pakai kabel ban. Keliling pasang aja. Iya, dan itu sangat efisien karena ramah lingkungan, ya. Kemudian lebih produktif, ya. Pengangkutan dan non-stop meskipun masih di tapi jauh lebih bagus ya. Hanya saja ketika kebijakan pemerintah di tahun 80-an waktu itu, ya saya masih ingat, masih sering baca-baca, menonton televisi waktu masih SMA dulu, itu yang dikenal dengan privatisasi BUMN. Yang dulunya BUMN itu 100% dimiliki oleh pemerintah. Dengan kebijakan privatisasi BUMN itu kemudian banyak masyarakat terlibat di dalam melalui pembelian saham-saham BUMN itu. Lalu kemudian konsep itu melahirkanlah dari dulu misalnya kita bicara aspal, dari perusahaan aspal negara menjadi PT Sarana Karya, menjadi PT Persero. Nah, PT Persero itu tidak seluruhnya dikuasai oleh negara, ada juga oleh pihak-pihak yang ingin terlibat di bisnis itu, misalnya katakanlah di aspal, sehingga saham pun itu boleh dimiliki. Ya, maka muncullah istilah itu. Nah, bersamaan dengan itu mungkin salah, tapi ini persepsi saya coba melihat itu bahwa dengan privatisasi ini, lalu di sisi lain pemerintah membuka keran persaingan, pasar persaingan bebas, persaingan usaha, sampai hari ini. Nah, ketika masuk persaingan usaha dan aspal itu ada saingannya, dari aspal alam yang diambil dari Buton untuk membangun jalan seluruh Indonesia, lalu kemudian pesaing kompetitornya itu masuk, yaitu aspal minyak. Nah, di situ awal mula dropnya aspal Buton ini, karena belum sampai dengan tahun 90-an, bahkan 10 tahun terakhir ini baru mulai digenjot. Nah, itu belum ada teknologi yang ditemukan yang bisa efisien diolah itu aspal menjadi aspal murni seperti juga aspal yang diimpor itu, sehingga dia lebih kompetitif. Baik dari segi harga, kemudahan, dan kenyamanan ketika selesai dihampar itu aspal. Nah, pada saat itulah permintaan terhadap aspal Buton menurun. Itu hanya kapasitas terbatas dari mungkin raw material yang dikirim ke luar negeri. Tetapi secara nasional sudah sedikit sekali pemanfaatan aspal Buton itu. Dan kemudian karena ini raw material dulu itu langsung dihampar, memang bisa dari dari tambang itu bisa dihampar. Hanya dia relatif tidak nyaman dilewati, sehingga turunlah kelasnya, seolah dia hanya untuk kelas 3 di jalan desa atau di mana. Padahal tidak seperti itu. Nah, hari ini sejak 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini, ketika saya dengan bupati sebelum saya waktu itu, waktu saya masih wakil bupati, masih Umar Bakri di periode pertama, Pak Umar sebagai bupati, Bakri sebagai bupati, terus kita membangun komunikasi, bertanya bagaimana, diskusikan bagaimana supaya aspal Buton ini kembali berjaya. Tentu harus sudah melibatkan teknologi. Nah, teknologi ini sudah ada juga, sudah mulai, tapi menurut mereka tidak efisien. Karena ada salah satu zat yang
yang menjadikan dia bisa keluar ini namanya aspal asli alam ini. Di hasil produksinya itu ada satu zat aditif yang ya memang agak mahal. Iya, ya. Sehingga jatuh-jatuhnya bisa, tapi kalau bersaing nanti di harga. Ya, tinggi. Agak kemahalan. Sementara di era ekonomi modern ini faktor harga, tingkat kemahalan itu menjadi salah satu faktor penentu mampu nggak dia bersaing produk yang sejenis. Ya. Nah, kalau dia kemahalan, orang akan mencari yang lebih murah. Murah, kualitas bagus. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan teknologi yang ditemukan untuk mengolah aspal ini supaya dia bisa tampil sejajar dengan aspal impor, itu tidak bisa karena tidak efisien. Menurut mereka yang kita dengar dari diskusi itu. Nah, akhir-akhir ini sudah ditemukan teknologi itu. Ini kabar baiknya nih Pak Bupati. Sudah ditemukan teknologi itu, baik yang memurnikan aspal maupun tetap menggunakan aspal buton, tetapi dengan campuran yang tadi yang kita sebut dengan CPHMA. Cool Paving Hot Mix Aspal, itu buton, aspal buton. Itu muncul dari pencarian Pak Umar dan Bakri itu dalam rangka ini, lalu ketemu dengan sekelompok anak muda dari Surabaya. Mereka menyebut dirinya itu pemerhati aspal buton. Masya Allah. Udah lama sekali anak-anak ITB, ITS. Nah, mereka terus melakukan kajian, riset, dan ketemu. Nah, ketika waktu itu Pak Umar dipaparkan itu, oke, kalau begitu kita bangun dulu di buton AMP-nya yang menggunakan aspal buton itu. Langsung dibangun, tidak lama dibangun di daerah tambang di Kabungka, Bening itu, buka di sana. Nah, sejak 2013 kita sudah menggunakan itu aspal buton. Yes. Dengan formula CPHMA itu dari hasil riset dari anak-anak muda tadi. Nah, itu belum melalui proses pengolahan yang ini belum menggunakan aspal alam ini, tetapi hanya memisahkan dia dari kadar airnya, lalu itu dicampur dengan batu pecah. Dia kan aspal ini hanya pengikat agregat, semen juga pengikat, karet juga pengikat. Tapi untuk aspal, untuk jalan pengikat yang dari aspal ini yang terbaik karena relatif lebih nyaman, dilewati. Nah, sejak 2013 itu saya lanjutkan, di itu kita di buton sampai hari ini kita udah menggunakan aspal buton yang dicampur di sana itu. Itulah yang kita bawa, kita promosikan ke presiden. Kita promosikan ke beberapa daerah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Ganjar. Ya, di halaman kantor gubernuran Jawa Tengah, di Legundi di Jawa Timur, Surabaya itu kita hampar di aspal di jalan yang padat dan ramai, berat. Jadi jalannya padat, ramai dan berat. Untuk kita membuktikan bahwa aspal buton dengan formula CPA ini bisa. Kemudian saya juga ditugaskan oleh Pak Umar waktu itu sebagai bupati, kita uji gelar di tol, jalan tol dengan formula CPHMA itu. Dan hari ini CPHMA itu sudah ada speknya di Kementerian PU, sudah diakui kualitasnya dan sudah muncul. Sudah, hanya kita butuh terus mensosialisasikan, meyakinkan kepada semua pihak bahwa ini layak dipakai. Apalagi hari ini sudah ada kebijakan presiden yang namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah, itu di atas 40% itu harus misalnya satu bahan untuk kebutuhan pembangunan apa saja, kalau kandungan komponen konten dalam negerinya itu di atas 40%, maka itu harus diutamakan dipakai. Nah, sementara aspal alam ini buton yang kita itu 100%. Ya, 100% tidak ada lagi.
itulah yang waktu itu Pak Umar meyakinkan kepada Bapak Presiden di tahun 2015, saya ingat persis itu, dan Bapak Presiden sangat tertarik. Wow. Sehingga kemudian sejumlah kebijakan sudah muncul baik dari Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri tentang kewajiban menggunakan aspal buton. Hanya saja untuk memberikan kemudahan dalam mengakses atau memperoleh aspal buton ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Wow, ini tantangannya. Ya, tantangannya tetap masih ada. Pertama sekali di Buton ini infrastruktur untuk memudahkan mengeluarkan aspal dari Buton ini perlu dibenahi. Dan itu kami sudah sampaikan ke pemerintah, termasuk kepada Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut sebagai ketua tim TKDN. Kita sudah yakinkan semuanya, termasuk para kepala daerah yang lain, para pemegang IUP, SPABI yang mereka hari ini punya konsesi dalam mengelola aspal itu. Nah, ini lagi kita urai supaya orang di kemudian hari bisa meningkatkan kapasitas investasinya di Buton. Baik untuk mengelola dalam artian membangun pabriknya atau bisnis turunan lainnya yang nanti mereka bisa berperan di sana. Berdampak positif juga buat Buton. Dan beberapa daerah di Indonesia itu sudah memulai. Sudah memulai. Hanya memang perlu waktu untuk meyakinkan mereka. Dan barangnya itu ini loh. Artinya para investor yang ingin membangun pabrik itu dia sudah yakinkan ini barangnya. Dan di Lawela itu sudah ada beberapa pabrik yang sudah dibangun. Nah, kita berharap di tahun-tahun 1 atau 2 tahun ke depan sudah bisa menjawab tantangan suplai aspal secara nasional. Sudah bisa keluar dari Buton atau dimanapun, baik itu yang dibangun di Jawa atau di daerah lain, silakan saja kita suplai materialnya di sana dibangun, atau ada yang dibangun di sini. Saya sih lebih suka di sini. Kenapa? Itu lebih efisien, bisa lebih murah lagi. Karena kalau dibawa raw materialnya keluar itu masih ada zat-zat ikutan yang menambah biaya ongkos. Tapi kalau maksudnya biaya transportasi, menambah biaya transportasi. Tapi kalau diolah di sini, yang dibawa itu sudah aslinya, yang harga ya sudah itu, jadi lebih istilah dalam itu lebih efisien lah. Ini membangun pabrik di sini daripada membangun pabrik di luar Buton. Menarik sekali Pak Bupati. Kemarin itu kita melihat aspal di Buton itu luar biasa, kita injak itu. Ya Allah Rabbi, ini alam Allah Ta'ala kasih alam Buton yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, kabar baiknya juga kemarin kita saksikan semua, masyarakat Buton menyaksikan semua. Menteri Investasi Pak Bahlil sudah berkunjung. Nah, ini Pak Bupati, kita mau dengar secara langsung ini. Kira-kira apa yang bisa membuat aspal Buton bisa berjaya kembali? Ya, di lintas kementerian atas arahan Bapak Presiden tentu saja diperintahkan untuk melakukan percepatan. Percepatan, memberi kemudahan-kemudahan sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, di tingkat pemerintah pusat itu kan ada kebijakan tax holiday. Tax holiday itu memberi insentif kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dimanapun. Kalau dia betul-betul serius membangun investasinya, dia diberikan yang namanya tax holiday. Maaf. Tax holiday ini ditunggu-tunggu juga oleh para investor, karena dia diberikan kesempatan untuk
tidak membayar pajak. Karena pajak itu kan beban juga bagi pengusaha. Sampai dengan betul-betul usahanya ini sudah settle, udah jalan, sudah tidak ada lagi masalah, sudah terus-menerus, itu baru tax holiday itu dihentikan dan dia bisa lagi. Itu salah satu aspek kebijakan ya. Kemudahan saya pikir ya. Ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Investasi. Kehadirannya itu karena keyakinan atas investasinya membangun pabrik itu, karena kan pajak-pajak impor bahan-bahan itu kan ada semua. Nah, ini dia diberikan namanya tax holiday. Ya, dia tidak membayar pajak untuk memberi insentif kepada yang lain juga, silakan. Nah, itu yang kunjungan itu sebagai salah satu penguatan saya pikir. Langkah-langkah real yang dilakukan oleh pemerintah atas apa yang kita sudah sampaikan. Jadi dicarikan apa lagi yang memberi kemudahan di investasi sehingga pengolahan aspal ini bisa betul-betul terrealisasi. Itu salah satu kunjungan. Dan kita Buton tentu berterima kasih kepada pemerintah yang sudah merespon apa yang kita suarakan. Apa yang disuarakan oleh masyarakat, oleh terutama pemerintah daerah melalui berbagai kesempatan, dan ini sudah satu demi satu terjawab. Nah, sekarang kita berharap doa dan dukungan juga masyarakat Kabupaten Buton di mana saja berada. Upaya-upaya ini makin hari makin menunjukkan titik terang. Masya Allah. Seperti itu. Hanya satu kendala COVID-19 ini betul-betul mementahkan semua upaya-upaya itu. Harusnya kan dari tahun lalu orang sudah berkunjung ke sini. Tapi COVID ini kemudian membatasi. Sampai dengan ini juga dengan suasana perkembangan pandemi ini dengan kebijakan PPKM ini juga tetap masih. Nah, beberapa investor yang mereka sudah mau datang berkunjung, melihat lokasi, mau kesiapan-kesiapan lain tertunda semua. Ya. Nah, tapi kita tidak putus asa. Pesimis tidak boleh. Kita tetap optimis karena mereka juga ini udah mempersiapkan dirinya. Yes. Hanya ini terkendala pandemi ini aja. Yeah. Nah, kalau agak sudah menurun, orang sudah leluasa melakukan perjalanan dan mereka juga sudah yakin bahwa kalau kebutuhan aman, saya yakin mereka akan secepatnya kebutuhan untuk merealisasikan rencana investasi mereka. Yes. Yeah. Terkait dengan hal itu Pak Bupati, memang aspal ini saya pikir ini bisa menjadi daya dorong yang sangat luar biasa untuk perwujudan provinsi yang kita idam-idamkan, Provinsi Kepulauan Buton, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan baik, aspal kembali kuat, kita kembali berjaya. Terakhir Pak Bupati, sebelum closing, apa yang ingin disampaikan, kayak semacam harapan-harapan atau masukan-masukan atau apalah yang bisa disampaikan sebagai closing statement untuk Koja-Koja kali ini. Silakan Pak Bupati. Pemirsa Koja-Koja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai kepala daerah hari ini tidak henti-hentinya mengajak kerjasama dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Buton, baik yang ada di Buton maupun yang di rantau, untuk memberikan dukungan dan doa sehingga langkah-langkah yang kita sudah lakukan baik dengan Bapak Gubernur, Bapak Ali Mazi, dan juga para menteri terkait di Jakarta dalam rangka memastikan bahwa Buton bisa memberi kontribusi secara nasional ya dalam rangka menjadikan salah satu komoditas andalan di Indonesia yang posisinya di Pulau Buton ini aspal, yang tadinya banyak pakar mengatakan bahwa kita menyimpan 80% cadangan aspal alam dunia adanya di Indonesia dan posisinya di tanah Buton ini. Nah, kita berharap posisi itu tidak saja untuk kita di Buton, tetapi betul-betul bisa memberi kontribusi kepada Indonesia. Negara ini. Baik dalam hal penghematan devisa negara, jika ini produksinya sudah meningkat dan kita sudah bisa mandiri, aspal ini bisa kita suplai dari Buton, itu kan berarti penghematan terhadap devisa negara.
di aspek lain juga, aspal alam Buton ini menurut riset para ahli itu mengatakan bahwa aspal alam Buton itu kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding aspal ini. Nah, posisi keunggulan kompetitif inilah saya berharap 1 atau 2 tahun ke depan itu bisa segera hadir di Buton. Amin, ya dan Rabbal memberi Alamin. kontribusi kepada Indonesia Tanah Ulil. dan tentu saja bagi anak-anak daerah di sini sehingga bisa menikmati kembalinya kejayaan aspal Buton di bumi Nusantara. Amin ya Oke, terima Rabbal kasih. Alamin. Wow. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Bupati, terima kasih banyak. Saya bahagia sekali. Saya senang sekali dan senyumnya Pak Bupati. Saya berharap bisa menangkap aura positifnya beliau. Amin, amin. Dan tetap like, komen, dan subscribe di sini, sahabat YouTuber semua. Tetap like, komen, dan subscribe, dan nantikan terus segmentasi Koja-Koja hanya di For Real Marwah Channel dan di Koja-Koja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.